Asu, film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bewokan yang sedang ripuh melepaskan rantai yang mengekangnya di sebuah pohon. Dikira rantai seperti tali rapia, pria ini terus saja menarik-narik rantai seperti gak punya akal. Dan akhirnya, si bewok yang kelelahan hanya bisa pelangap-pelongo di pinggir jalan, berharap ada yang menolongnya meski berupa bansos atau apapun itu. Namun bisa kita lihat, bekas luka cambukan menghiasi punggung si bewok, orang yang masuk angin. Di tengah kesunyian dan putus asa, tiba-tiba ia mendengar suara mobil datang. Tapi anehnya, si bewok malah ketakutan dan bersembunyi saat mobil itu mendekat. Di tengah kepanikan, si bewok pun sedikit lega saat mobil itu pergi. Tapi beberapa saat kemudian, si bewok kembali panik edan saat mobil itu berputar arah. Aneh sekali, kepala si supir terlihat seperti Asu, bak siluman-siluman di film Prasakti. Kepanikan si bewok pun semakin menjadi-jadi saat sosok yang membawa sebuah alat aneh terus menghampirinya. Dirasa upayanya sia-sia, si bewok akhirnya pasrah menerima nasib. Apa yang sebenarnya terjadi? Pura-pura nggak tahu dulu. Singkat waktu, malam pun poek. Kali ini Sin memperlihatkan sekelompok uprookers yang dipimpin oleh si emak. Dan sepertinya mereka apruk-aprukan berusaha menghindari sosok yang sedang memburunya. Di tengah kepanikan, mereka hanya bisa memakai bahasa isyarat untuk bersiap kabur. Mendengar teriakan dari kedua rekannya, si bujang yang tak ikut kabur malah pelangap-pelongo dan terpisah dari kelompoknya. Melihat sosok aneh berkepala rusa, sontak membuat si bujang panik dan segera sembunyi. Sekali, si rusa yang memiliki jurus jalan ceker sunyi berhasil menggaplok si bujang sampai pingsan. Di keesokan harinya, si bewok pun terlihat panik saat sosok berkepala Asu membawanya ke suatu tempat. Rupanya si Asu malah membebaskan dan menolong si bewok dari jerat rantai yang melilit lehernya. Singkat waktu, si bewok pun akhirnya dibawa si Asu menuju sebuah tempat. Dan di sisi lain terlihat sosok manusia berkepala kuda sedang asyik menyantap daging yang menjijikan. Namun entah daging apa yang sedang ia santap, cukup mengerikan. Kemudian Sin beralih dengan memperlihatkan sekelompok anak muda yang sedang menempuh perjalanan menggunakan mobil box. Terlihat mereka pun kebingungan akan dibawa kemana. Begitupun dengan si bujang yang juga berada di mobil itu. Singkat cerita, akhirnya si bujang bersama yang lain tiba di tempat tujuan. Tapi kali ini kepanikan mereka pun semakin menjadi-jadi saat menyadari jika mereka dibawa ke sebuah peternakan jagal. Bagaikan hewan ternak, mereka pun saling berhimpitan dan ketakutan. Tiba-tiba saja, sosok berkepala kebo alias Minotaur langsung menggiring mereka turun. Di sisi lain, setibanya di sebuah gudang, si bewok pun terlihat panik saat si Asu terlihat akan melakukan hal aneh kepada dirinya. Rupanya si Asu hanya ingin mengobati luka kerokan di punggungnya. Terlihat si bewok pun terharu karena ia telah seujon kepada si Asu.
Di sisi lain peternakan jagal dengan berdiri tegap dan dengan setelan bak seorang pemburu, sosok manusia berkepala rusa terlihat pelangak-pelongo menjaga peternakan tersebut. Sementara itu, sosok berkepala kuda sedang fokus mengasah pisau sebelum melakukan aksi kopetnya. Dan di saat itu pula, si Bojang dan yang lain sedang digiring menuju kandang. Setibanya di kandang, si Bojang yang tidak ingin dikurung memilih untuk adu mekanik dengan si Kebo. Tapi sialnya, kandang yang mengurung mereka dipasangi listrik, hingga si Bujang pun menderita stroke. Kemudian si Kebo pun segera memisahkan si Bujang dengan yang lain akibat aksi radikal yang ia lakukan. Selang beberapa saat, si kepala kuda pun baru selesai melakukan aksinya kepada si Bujang dan mengemas daging si Bujang ke dalam beberapa ember falcon. Tak lama kemudian, si kuda yang bagaikan petugas pansos mengantarkan paket-paket daging itu ke suatu tempat. Singkat waktu, si Bewok pun mengintip saat si Asu menerima paket bantuan daging dari si kuda. Namun si Bewok pun panik saat si kuda menyadari keberadaannya. Terdengar mereka pun berbicara dengan bahasa yang si Bewok tidak mengerti. Setelah itu, si Asu langsung memberi makan si Bewok dengan daging si Bujang. Oh my god! Si Bewok yang salatri dengan lahapnya memakan daging tersebut tanpa tahu menahu asal-usul daging yang sedang ia makan. Singkat cerita, saat si Bewok kekenyangan, si Asu pun seperti berpikir tentang apa yang harus dia lakukan terhadap si Bewok. Terlebih si Bewok dirasa hanya menjadi beban karena selalu makan banyak. Alhasil si Asu pun membawa si Bewok entah kemana. Namun si Bewok terlihat was-was karena ia merasa akan terjadi hal buruk yang akan menimpanya. Singkat waktu, setibanya di tempat tujuan, si Bewok pun semakin panik saat ia melihat sosok manusia berkepala domba. Lalu si Asu pun mengeluarkan si Bewok dan membawanya pergi. Si Bewok pun tak bisa apa-apa saat dirinya dikurung di tempat ini. Kemudian, si Bewok melihat dua sosok itu pergi ke sebuah basement. Tapi kini si Asu terlihat takut saat dia melihat sosok yang ada di dalam basement dan langsung kembali ke atas. Saat malam semakin larut, si Bewok yang terkurung terus berusaha mencari cara untuk kabur. Namun tak lama kemudian, si Bewok tiba-tiba mendengar suara yang aneh. Tanpa perlawanan yang berarti, sosok berkepala beruang dengan mudah menggondolnya pergi. Setibanya di sebuah gudang, si Bewok pun diikat dan si beruang menahannya dengan patok. Ketika si Bewok tak bisa kemana-mana, ia pun heran saat melihat si Asu bersama teman-temannya berkumpul di tempat tersebut. Apalagi saat mereka menyiapkan taruhan kepada bandar si kepala domba. Oh, bagaikan Junaid tapi bukan Slot. Mereka pun bertaruh atas apa yang akan terjadi. Merasa ada hal buruk yang akan terjadi, si Bewok yang ketakutan pun tidak bisa melakukan apa-apa. Selang beberapa saat, si kepala beruang membawa si Pitak yang berlumuran darah ke tempat tersebut. Rupa-rupanya mereka akan melakukan Junaid adu manusia yang merupakan kebiasaan bapak-bapak di kampung. Setelah persiapan selesai, si beruang pun segera memulai acara. Terlihat
teman-teman si Asu pun kecewa karena si Asu malah membawa tipe orang pengecut. Dirasa pemenang sudah didapat, si beruang pun langsung menarik si bewok. Atas perintah si bandar domba, si bewok yang kalah pun akhirnya di fatality. Di keesokan harinya, Sin kembali pada rekan-rekan si bujang yang masih tersisa di kandang. Terlihat mereka pun panik saat mendengar si kebo kembali datang. Lalu si cantik yang bertubuh ramping berusaha kabur meninggalkan teman-temannya. Tepat pada waktunya, si cantik keburu ngumpet sebelum si kebo datang. Akan tetapi si cantik pun ngegipring parah saat si kebo akan menghabisi teman-temannya. Dirasa teman-temannya tak akan selamat, si cantik pun memutuskan untuk kabur. Sialnya, pintu peternakan itu terkunci. Untung saja si cantik mendapat perlindungan dari si kuda. Setelah mematahkan tongkat sakti milik si kebo, ia pun langsung mengajak si cantik bercelana merecet ini untuk mengikutinya. Oh, ternyata si kuda ingin melakukan jagal tembak lalu membawa mayatnya pergi untuk diolah atau apalah, terserah si kuda. Kembali pada si Pitak yang kini sedang dibawa si kuda menuju peternakan. Di mobil itu pun si kuda membawa mayat si bewok agar bisa diolah. Sesampainya di peternakan, si Pitak pun dimandiin bagaikan bagong hutan. Lalu si Pitak pun dikurung di dalam kandang. Akan tetapi si Pitak pun ketakutan saat dia melihat si kuda baru saja selesai memotong-motong tubuh si bewok. Dirasa ada kesempatan, ia pun berusaha untuk kabur. Dirasa situasi aman, si Pitak pun segera ngapet seejian-ejiannya. Tapi sialnya, pelarian si Pitak diketahui si kebo. Di saat itu pula si rusa yang sedang berjaga langsung memburu si Pitak. Di tengah hebatnya asruk-asrukan di tengah hutan, si Pitak pun menyadari jika dirinya sedang diburu. Lalu, film pun sudah berakhir. Nah lo, pasti bingung kan? Kalau gua sih enggak tuh. Jadi gini, semua kengerian yang kita lihat dalam film ini merupakan sudut pandang dari para hewan yang selalu jadi korban dari kelakuan-kelakuan manusia. Atau bahasa gaulnya, POV dari hewan. Perilaku manusia yang seenaknya pada hewan pun jelas tergambar di film ini. Karena dari awal, si bewok merupakan perumpamaan dari sosok Asu alias anjing. Sedangkan si bujang dan yang lain digambarkan sebagai hewan-hewan ternak yang lepas ke hutan dan dibunuh kembali oleh si rusa alias penjaga peternakan. Begitupun dengan adu mekanik yang dilakukan si bewok, karena ternyata itu menggambarkan adu bagong yang biasa orang-orang lakukan terhadap babi hutan dengan anjing. Dan si Pitak di sini berperan sebagai babi hutan. Hingga di akhir cerita, si babi hutan yang selesai dimandiin pun mampu melepaskan diri.
Namun, pelariannya diketahui dan harus merasakan pedihnya peluru dari si pemburu. Sudah jelas kan? Kalau masih belum jelas, kalian cuma bisa bilang nonton lagi aja deh. Dan setelah itu, bodoh amat. IMDb untuk film ini adalah 4,7 dan menurut saya cocok diberi nilai 5,8 karena film ini cukup menggambarkan perasaan dan kondisi hewan yang selalu manusia perlakukan. Mungkin segini saja review pembahasan film Anonymous Animal 2020. Jangan lupa like, share, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video lainnya dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.